zaman Fatimiyah yang ada kerusakan terjadi, dan mereka memaksakan pemahaman-pemahaman Syiahnya kepada ahli sunnah wal jamaah pada saat itu. Sampai banyak diantara khalifah mereka yang memaksa muslimin untuk berubah jam kerja. Siang mereka liburkan, malam mereka disuruh paksa kerja. Dan banyak hal, kalau kita baca tentang Fatimiyah di buku-buku sejarah yang benar, kita akan temukan banyak kerusakan. Sampai terakhir dengan hikmah Allah akan diserang oleh kekuatan salib pada saat itu, dan Nuruddin Az-Zinqi rahimahullah, salah satu gubernurnya Khilafah Abbasiyah, mengutus pasukan terbaiknya dengan panglima terbaik yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu adalah panglima perang yang Nuruddin Az-Zinqi, yang merupakan gubernur di salah satu wilayah di Irak dari kalangan Abbasiyah. Lalu kemudian dia datang ke sana, dia membendung Mesir dari serangan pasukan salib dan berhasil menang. Kemudian dia menolong ahli sunnah wal jamaah yang ada pada saat itu di situ. Siapa yang tak kenal Salahuddin Al-Ayyubi? Ia merupakan seorang panglima besar Islam yang berasal dari suku Kurdi. Lahir di Tikrit, Irak 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Pada awalnya, Salahuddin merupakan seorang wazir dari dinasti Zengi yang menguasai Suriah. Dan 3 tahun setelah Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Mesir dari dinasti kekuasaan Fatimiyah, yakni 1174 Masehi, setelah wafatnya Raja Nuruddin Mahmud dari dinasti Zengi, Salahuddin Al-Ayyubi dinyatakan sebagai khalifah dari dinasti Daulah Ayyubiyah. Satu dekade terlewat, Daulah Ayyubiyah telah berhasil menaklukkan hampir sebagian wilayah Timur Tengah, yakni Mesir, Suriah, Mesopotamia atas, Hijaz, Yaman, pantai Afrika Utara, hingga perbatasan Tunisia modern. Pada tahun 1187 Masehi, Daulah Ayyubiyah kembali melakukan perlawanan atas pasukan salib dalam perang Hattin, hingga akhirnya pasukan salib kalah telak dan Yerusalem jatuh dalam genggaman Daulah Ayyubiyah. Beberapa tahun setelahnya, di tahun 1193 Masehi, pendiri dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, menutup matanya. Dan sebelum ia wafat, ia telah meninggalkan wasiatnya bahwa kepemimpinan Daulah Ayyubiyah dibagi rata kepada berbagai anggota keluarganya dari dinasti Ayyubiyah. Anaknya yang tertua, Al-Malik Al-Afdal, menguasai Damaskus dan Syam Selatan. Al-Aziz dan Al-Zahir, yang juga merupakan anak-anaknya, menguasai Mesir dan juga Aleppo. Saudara Salahuddin Al-Adil menguasai Irak dan Diyarbakir. Sementara itu, keluarga-keluarganya yang lain menguasai Hamed Baalbek dan Yaman. Daulah Ayyubiyah yang berhasil membawa kembali Mesir ke jalan Sunni membuat umat muslim pada masa itu terbebas dari belenggu pemaksaan mazhab dalam berkeyakinan. Hal ini tentu banyak menimbulkan sisi positif dalam kemajuan ilmu peradaban manusia yang ditinggalkan oleh dinasti ini. Yang tercatat dalam tinta emas sejarah diantaranya adalah: yang pertama, penguasaan Ayyubiyah berhasil menjadikan Damaskus menjadi kota pendidikan, ditandai dengan berdirinya Madrasah Al-Sawhiyah pada tahun 1239 Masehi yang mengajarkan 4 mazhab hukum.
Yang kedua, kemajuan juga terjadi dalam bidang industri dan ekonomi. Dua hal ini terjadi sangat pesat saat dinasti Ayyubiyah berdiri, ditambah dengan adanya perang salib yang telah memberikan dampak positif dalam dua bidang ini. Sebagai contoh, Khalifah Salahuddin membangun irigasi dan mata air bagi penduduk Mesir. Ia membangun pabrik-pabrik industri seperti penyamakan kulit hewan, sabun, dan juga pabrik penyulingan minyak. Terakhir, pada bidang militer, Daulah Ayyubiyah juga memiliki pertahanan kekuasaan yang cukup kuat. Hal ini ditandai dengan pembangunan tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo. Pasukan terlatih dari Turki dan Afrika juga turut membantu penguasaan wilayah Timur Tengah. Hal ini menjadi bukti bahwa Daulah Ayyubiyah membawa kemajuan yang sangat pesat bagi peradaban Islam. Namun sayang, kekuasaan Daulah Ayyubiyah hanya bertahan selama 90 tahun lamanya. Dengan dipimpin oleh 10 orang khalifah, kemunduran dinasti ini terjadi setelah wafatnya Sultan Al-Kamil pada tahun 1238 Masehi karena pertentangan internal, perebutan kekuasaan yang hampir berujung pada perang saudara. Dan tak hanya itu, serangan ke-6 pasukan salib yang menandai pulihnya tentara salib juga turut menjadi alasan mundurnya Kesultanan Ayyubiyah, dan dinasti ini benar-benar berakhir pada tahun 1249 Masehi. في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غلب التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي شروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غلب التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام محبة وابتسام أنشر
أنشر